Oke coy, jumpa lagi dengan Back and Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, ya seperti biasa lah ya. Terima kasih supportnya sejauh ini. Udah banyak juga yang subscribe. Udah banyak juga yang nonton gitu kan. Terima kasih sekali para bos-bos ya. Udah support terus Back and Magang. Semoga yang nonton, yang support sehat-sehat selalu. Dan ya lancar-lancar lah karirnya gitu ya. Nah, jadi apa ya? Nah ini nih kalau ada yang nanya ya kalau ada tuh, kenapa nggak pakai kacamata bang? Ya lagi malas aja ya, karena memang sebenarnya aku tuh nggak pakai kacamata gitu, cuma biar kelihatan ganteng aja gitu. Kayaknya sih menurut aku tuh kalau pakai kacamata tuh agak ganteng gitu loh. Jadi emang nggak pakai kacamata ya. Nah ini ada kebetulan ada yang nanya juga kenapa sih bisa nggak pakai kacamata sampai sejauh ini gitu kan? Jadi kayak gini ya, mamaku tuh kan orang Batak ya. Nah, kita tuh ada makanan wajib gitu loh. Namanya itu masakan itu daun ubi tumbuk gitu. Nah, di situ tuh ada buah wajib nih yang jadi salah satu apa ya? Ya bahannya itu. Nah, itu namanya rimbang. Nah, ini aku nggak tahu nih, orang umum bilangnya apa ya? Orang di Jawa bilangnya apa gitu. Kalau kita orang Batak tuh bilangnya rimbang gitu. Nah, jadi ya makan itulah ya. Enggak salah tuh aku pernah lihat itu vitamin A-nya berapa kali lipat wortel gitu ya. Inilah rahasia kenapa aku pagi main PS masih bisa tuh kan, terus seharian ngoding, buka laptop. Ya belum ini kan nyari-nyari materi, nulis gitu untuk bikinnya konten untuk kalian para bos-bos lah gitu, biar ada tontonan itu. Nah, itu rahasianya di situ ya, kenapa matanya belum pakai kacamata tuh. Jadi minus belum. Alhamdulillah plus juga belum. Oke, itu aja lah ya. Intermezzo aja itu biar nggak terlalu tegang gitu kan. Oke, jadi kali ini biar gak banyak sincong kita tuh bakal bahas tentang kayak mana sih kita memilih misat broker yang sesuai. Nah, ini penting nih karena ini juga sering apa ya muncul di interview ketika kita interview user gitu ya, terutama pada saat sistem desain interview gitu. Dan jujur aja, nah apa saya sendiri tuh pernah gelagapan saat jelasin ini gitu. Jadi ini apa biar kalian pada tahu ya, intinya gini nih kawan-kawan ya rekan-rekan. Sebenarnya video-video yang saya share itu kenapa sih banyaknya tentang sistem desain ataupun bahas-bahas terkait teori-teori gitu. Nah, itu karena kebanyakan adalah hal-hal yang aku pernah gagal gitu loh. Jadi saya pernah gagal di mana, disitulah saya share supaya nggak terulang lagi kegagalan yang sama di kalian-kalian gitu maksudnya ya. Jadi ya memang masih dikit nih kalau yang ada latihan-latihannya gitu, ada kok nanti, tapi sabar dulu ya, kadang tuh moodnya lagi kayak yang tentang kayak gini-gini gitu. Oke, jadi kita bakal bahas ini kayak mana kita memilih misalnya broker yang sesuai. Jadi gini, umumnya ya, tapi bisa dibilang ini pertimbangan pribadiku sendiri juga nggak apa-apa, ini opiniku. Jadi pertimbangan kita memilih misalnya broker itu adalah tentang si bilangnya tuh istilahnya tuh miset garanti dan miset delivery. Jadi dalam setiap miset broker itu dia tuh punya yang namanya miset delivery atau yang namanya miset garanti itu. Jadi miset delivery dan miset garanti ini tuh dalam konteksnya miset broker itu tuh apa ya simpelnya tuh dia tuh kayak merujuk pada cara jaminan dan pengiriman antar sistemnya ini yang yang saling berkomunikasi itu, yang berkomunikasinya melalui message broker ini ya tentunya ya. Nah, jadi uh, dari cara jaminan pengirimannya itu gitu kan, di situ tuh ada beberapa apa ya bilangnya beberapa tipe lah. Nah, yang pertama itu ini, kita lanjut aja ke slide yang ini ya. Nah, jadi miset delivery dan miset guarantee itu yang pertama itu ada Atmos One. Nah, di Atmos One ini maksudnya adalah pesan tuh dikirim dan diterima paling banyak satu kali. Itu yang Atmos One ya. Dan si misetnya nih si pesannya itu ya bisa hilang kalau terjadi kegagalan. Nah, kalau selanjutnya itu dia itu ciri khasnya si Atmos One ini itu adalah dia tuh nggak ada duplikasi pesan, tapi nggak ada juga jaminan pesan bakal sampai. Nah, di sini nih, ini salah satu ciri-ciri atau ya bisa dibilang apa ya, kelebihan masing-masing miset broker lah. Ada yang menganut ini Atmos Once. Nah, yang kedua ada namanya At Least Once. Nah, At Least Once ini dia itu apa ya bilangnya tadi? Kok jadi lupa saya. Kriteria, masa kriteria sih ya. Ya pokoknya dia tuh intinya si At Least One ini dia tuh pesan itu dijamin akan diterima setidaknya satu kali. Jadi kalau yang
tadi masih apa ya, kalau yang pertama tadi kan si Atmos One itu kan pesan dikirim dan diterima paling banyak satu kali. Kalau yang at least once ini pesan dijamin akan diterima setidaknya satu kali. Jadi poinnya di sini ya, biar agak jelas gitu. Nah terus dalam at least once ini pesan itu dapat dikirim ulang jika terjadi kegagalan. Jadi itu adalah kemungkinan duplikasi pesan seperti itu. Nah cuma si at least once ini menjamin juga bahwa pesan itu akan sampai meskipun ada kemungkinan pengiriman ulang. Ini ya di garis bawahi ya. Jadi menjamin pesan akan sampai meskipun ada kemungkinan pengiriman ulang. Nah seperti itu. Nah kalau yang terakhir itu adalah exactly once. Nah exactly once ini dia tuh gimana? Dia tuh pesan terkirim dan diterima tepat satu kali ya, tepat satu kali. Yang berarti nggak ada duplikasi pesan dan pesan dijamin bakal sampai. Dia seperti itu. Nah, si exactly once ini juga sebenarnya dia tuh jadi kayak implementasinya ini tuh lebih kompleks gitu dan memerlukan apa ya bisa dibilang tuh ya mekanisme tambahan lah untuk memastikan nggak ada duplikasi dan pesan diterima tuh benar-benar tepat satu kali gitu. Jadi kenapa kayak gitu ya? Intinya tuh gini loh. Dia tuh kan si implementasi exactly once ini dia tuh lebih kompleks lah karena tuh harus memastikan bahwa kan setiap pesan tadi dikirim dan diproses tepat satu kali. Nah, tanpa ada duplikasi sama sekali gitu ya, atau kita juga nggak bisa kehilangan pesan dia kayak gitu. Nah, jadi untuk mencapai hal itu tuh perlulah ada mekanisme-mekanisme tambahan gitu loh untuk supaya bisa terwujud yang namanya exactly once delivery ya, intinya seperti itu. Nah, tambahannya itu kira-kira seperti ini. Jadi sebenarnya tuh dia itu kayak kita tuh harus nambahin mekanisme sendiri lah seperti itu. Jadi walaupun nanti ada apa namanya si message brokernya itu menganut exactly one, tapi itu biasanya tetap kita perlu melakukan mekanisme tambahan. Nah, mekanisme tambahannya itu yang pertama adalah independent producer. Bentar. Independent producer itu ya, berarti ini ada independensi lah ya. Itu artinya itu kayak kita tuh melakukan operasi yang sama berulang kali, tapi itu nggak akan mengubah hasil lebih dari satu kali. Jadi walaupun ada operasi yang berulang, tapi selama itu operasinya itu masih sama, nah nggak akan membuat hasil yang lebih gitu loh. Jadi hasilnya tetap itu gitu. Nah ini kan memastikan lah kalau itu akan tetap seperti itu gitu. Dan dalam independensi produser ini, produser itu bakal ngirimin ya kayak ID yang unik lah untuk setiap pesan itu. Jadi kalau pesan yang sama dikirim lebih dari sekali, nah si broker ini bisa kenal nih duplikasinya dan bisa mengabaikan lah intinya pesan yang telah diterima sebelumnya. Intinya seperti itu. Ntar guys, kok udah sampai saya. Oke lanjut lah ya. Nah, jadi contohnya tuh untuk independent producer itu kayak Kafka tuh. Kafka itu dia mendukung nih independent producer gitu, dimana tuh setiap pesan tuh dikirim dengan ID yang unik gitu loh. Dan si Kafka ini bakal menyimpan lah kayak metadatanya itu untuk mastiin pesan yang sama tuh nggak diproses dua kali. Ya seperti itu. Ntar guys, kayaknya gue perlu bantal sandaran di perut deh. Nah, kayak gini kayak enak ya guys ya. Aduh. Wait. Oke. Nah, selanjutnya habis independent producer, jadi mekanisme tambahan itu ada juga kita menambahkan transactional messaging. Nah, penggunaan transaksi ini untuk memastikan ya serangkaian operasi itu dilakukan secara ya atomik ya, sama kayak database atomik. Kalau yang nggak tahu atomik apa sih Bang ya, tonton lagi di situ, saya pernah di video sebelum itu bahas tentang acid property gitu ya. Jadi ada atomicity ya, dan lain-lain itu. Itu nanti bisa ditonton di video sebelumnya ya tentang properti acid. Tapi ya kalau saya jelasin secara simple, atomik itu maksudnya suatu proses itu terjadi antara berhasil sekalian atau enggak sekalian, dia seperti itu. Jadi yang intinya jika salah satu operasi dalam transaksi gagal, berarti seluruh transaksi dapat di rollback, dia seperti itulah ya. Nah, si Kafka itu juga tuh, Kafka itu dia juga menyediakan transactional messaging itu, di mana produser itu dapat ngirim pesan dalam konteks transaksional gitu, dalam konsep transaksi, dan si broker ini bakal memastikan bahwa nih semua pesan dalam transaksi tersebut diterima tepat satu kali atau tidak sama sekali. Jadi gitu tentang transaksional
messaging. Lalu selanjutnya itu adalah bentar. Rahang saya sakit guys, bentar kan. Intinya selanjutnya itu adalah deduplication. Deduplication ini maksudnya apa? Maksudnya adalah broker atau consumer tuh harus menyimpan jejak pesan yang telah diterima dan diproses gitu untuk menghindari proses duplikasi. Nah, gitu ya. Jadi biasanya ini tuh kita ya tadi yang udah disebut sebelumnya ya, kita bisa nyimpan ID-nya dari pesan yang udah diproses gitu kan. Itu bisa kita simpan di database, bisa di memori, bisa itu seperti itu. Kalau contohnya tuh ada di AWS tuh ada AWS SQS Vivo tuh dia tuh kayak ya queue gitu ya, menggunakan Method Deduplication ID. Jadi buat menghindari duplikasi peran dalam antrian Vivo-nya itu gitu. Jadi AWS SQS tuh dia pakai Vivo gitu modelnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah acknowledgement dan commit log. Intinya acknowledgement dan commit log ini tuh gimana ya bilangnya? Pokoknya itu consumer itu harus ngirimin acknowledgement lah, atau biasanya disingkat dengan ACK doang, ACK itu. Setelah intinya dia berhasil memproses pesan seperti itu. Jadi nanti si broker ini broker ini bakal gitu menyimpan commit log untuk melacak pesan yang telah di acknowledge, seperti itu. Contohnya tuh kalau di sini juga dalam Kafka lah ya. Saya seringnya pakai Kafka sih guys. Di Kafka itu consumer group tuh bakal ngirimin offset commit gitu setelah memproses pesan, dan broker itu akan menyimpan informasi lah ini dalam lognya gitu, sehingga pesan tuh nggak dikirim ulang. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam Kafka ya, karena ini tadi saya seringnya pakai Kafka ya. Di Kafka itu kalau kita mau nerapin exactly one itu, jadi kita harus nambahin lah beberapa mekanisme tertentu yang seperti saya contohkan tadi. Kayak misalnya nih, kalau di Kafka itu di producer itu biasanya kita bakal menggunakan idempotent producer. Jadi dengan konfigurasinya itu enable idempotent-nya itu kita set sebagai true, itu seperti itu. Dan kita juga tuh bakal menggunakan transactional producer dengan ya konfigurasi transactional ID itu untuk gimana ya, untuk ya memastikan bahwa semua pesan tuh dalam transaksi dikirim tepat satu kali, itu seperti itu. Nah, kalau di sisi konsumernya konsumer ini kita make offset commit yang manual seperti itu. Dan jadi kayak gimana ya, kayak konsumer itu juga bakal gini loh, memproses pesan dan mengirimkan acknowledge itu kan commit ke broker setelah memastikan pesan diproses dengan sukses. Ya, ini makanya kita harus taruh si offset commit manual itu tadi gitu loh. Dan di consumer juga itu bakal menyimpan status offset lah dalam basis data yang mendukung transaksional juga gitu ya. Jadi supaya itu si offsetnya tuh dan hasil pemrosesan itu bisa disimpan ya secara atomik tadi, ya gitu. Nah, jadi ya kalau pengaruhnya terhadap pemilihan method broker itu, bentar nih kita next dulu aja ya, kan tadi udah. Jadi dengan kita ngerti tentang method delivery dan method garanti tadi, ya pengaruhnya terhadap pemilihan method broker yang bakal kita pakai untuk case di pekerjaan kita atau di sistem yang kita buat, ya ini kita mengarah ya ke sini-sini lagi nih. Jadi bergantung pada kebutuhan aplikasi dan sistem yang diimplementasikan lah kan, dengan faktor-faktor ya ini faktor-faktor yang umum dan sering banget dibicarain juga di kasus-kasus yang lain. Yang pertama tuh pasti reliability, itu kan keandalan. Jadi untuk aplikasi yang sangat membutuhkan keandalan tinggi nih, reliability itu harus tinggi, berarti kayak transaksi keuangan gitu kan. Jadi yang at least one atau bahkan exactly one itu yang paling cocok lah gitu. Misalnya kayak transaksi harus reliable-nya tinggi gitu. Nah, kalau kita ngomongin yang kedua masalah performance, at most once ini biasanya ya memiliki kinerja yang lebih lebih baik lah, karena nggak perlu menangani pengiriman ulang atau penghindaran duplikasi seperti itu. Jadi yang penting dia performan oke, seperti itu. Cuma exactly once juga nih
bukan juga ya, maksudnya itu kalau XLE1 itu dia malah mungkin memiliki overhead yang lebih besar gitu loh dan lebih kompleks untuk diimplementasikan. Jadi kalau kita ngomongin performa, kita mungkin bisa sedikit mengabaikan atau menghindari tentang si XLE1 ini. Tapi ya nanti ujung-ujungnya tergantung sistem kita bakal seperti apa, seperti itu. Jadi kita harus apa ya bilangnya itu, pikirin dari 4 sisi ini dulu gitu, nanti bakal pakai yang mana. Nah kalau complexity, Exactly One itu udah jelas tadi harus mekanisme tambahan gitu kan ya, berarti dia nambah kompleksitas sistem gitu loh. Dan kalau si at least one itu kan dia tuh kayak memerlukan ya mekanisme juga untuk pengelolaan duplikasinya dari sisi si konsumer atau sisi penerima seperti itu. Nah, yang terakhir itu berdasarkan use case ya, kalau Atmos One itu kan Atmos ya bahasanya, Atmos ya. Atmos One itu cocok untuk notifikasi atau log yang nggak kritis lah seperti itu. Terus kalau at least one itu ya cocok untuk aplikasi yang perlu reliability, kan butuh keandalan, tetapi masih bisa menangani duplikasi seperti pengiriman email, terus proses yang batch seperti itu. Ya, kalau kita bikin kirim-kirim email atau kita buat suatu proses yang ada batch-nya gitu, batching gitu, nah itu cocok kita pakai at least once. Nah kalau yang exactly once itu cocok untuk transaksi keuangan lah atau sistem inventory yang membutuhkan konsistensi data yang tinggi gitu. Jadi nggak boleh datanya itu nggak jelas, harus konsisten gitu ya. Kalau ini saya lupa slide selanjutnya apa sih. Nah ini ya, jadi kayak tentang misalnya brokernya itu dengan delivery garantinya. Nah, jadi kalau pertama itu yang saya tulis adalah RabbitMQ ya. RabbitMQ itu dia mendukung buat at least once. Jadi sebagai default ya kalau RabbitMQ itu dia mendukung at least one dengan mekanisme acknowledge dan negative acknowledge. Jadi ada ACK sama NAK, ACK, NACK tulisannya gitu ya. ACK sama NAK itu untuk memastikan pesan diterima dan diproses. Terus juga si RabbitMQ itu juga ya dia bisa exactly one, tapi harus dicapai dengan ya pengaturan dan mekanisme tambahan seperti itu. Layar saya sakit guys. Nah selanjutnya itu apa sih Kafka? Kalau Kafka itu dia mendukung at least one dan exactly one, tapi ya tentunya dengan konfigurasi idempotent producer dan transaksional tadi yang udah saya jelasin ya di sebelumnya gitu. Ada independent producer, transaksional yang udah saya jelasin sebelumnya. Kalau lupa ya geser mundur lagi aja tuh menitnya yang tadi gitu. Jadi Kafka ini sangat cocok lah untuk aplikasi yang membutuhkan scalabilitas tinggi dan reliability dari pesannya seperti itu. Selanjutnya itu ada AWS SQS, dia itu mendukung at least once dan juga exactly once ya. Di sini exactly once itu dia dengan menggunakan Vivo Q gitu. Vivo tuh first in first out ya. Harusnya udah pada tahu lah itu ya. Nah, terus Google PubSub. Google PubSub itu dia tuh mendukung at least one. Jadi dengan mekanisme ACK tadi juga ya, ACK ya, acknowledge dan negative acknowledgement gitu ya. Dan cuma gini kalau di Google PubSub tuh sedengar-dengar saya nih baru-baru ini dia mulai nambahin dukungan buat exactly once ya. Yaitu bisa yang kalau ada yang udah tahu itu udah bener terjadi apa belum boleh kasih tahu di komen lah ya. Nah dari tadi ini ngomongin eknak itu apaan sih bang gitu kan. Nah kita next. Ya, ini saya ngomongin eknak juga. Jadinya gini ya dalam apa ya bilangnya itu, dalam konteks message broker itu ya ACK itu maksudnya acknowledgement dan NACK itu negative acknowledgement. Itu tuh kayak mekanisme yang gimana ya bilangnya itu yang digunakan lah untuk memastikan pengiriman pesan itu reliable gitu lah antara produser, broker dan konsumer gitu. Jadi acknowledgement tuh gini ya. Jadi acknowledgement ACK ya, nanti tinggal bilang ACK aja ya, ACK ya, nggak usah panjang-panjang ya. Jadi ACK itu adalah sinyal yang dikirimkan oleh konsumer kepada broker. Nah, untuk mengindikasikan atau mengidentifikasikan juga bisa lah ya, bahwa si message-nya itu udah diterima dan diproses dengan sukses seperti itu. Jadi setelah broker nih menerima si ACK-nya tadi ya, acknowledgement ya ACK aja lah ya biar simpel lah ya. Jadi setelah broker menerima ACK gitu, jadi pesan tersebut tuh dianggap udah berhasil dikirim gitu dan si broker tuh bisa ngehapus pesan itu dari antrian atau dari buffernya seperti itu.
Nah, kalau NAK, negative acknowledgement, ini juga biar simple ya, NAK aja lah ya. Jadi NAK ini tuh adalah sinyal yang dikirimin oleh konsumer kepada broker untuk mengindikasikan kalau pesannya tuh nggak bisa diproses gitu loh, atau ada kesalahan selama pemrosesan. Jadi kebalikannya si AK lah ya gitu. Jadi ketika si broker ini menerima NAK, nah pesan tersebut itu biasanya dikembalikan lagi nanti ke antrian gitu, atau diatur untuk dikirim ulang. Jadi tergantung pada konfigurasi si brokernya itu sendiri gitu ya. Jadi kalau contoh ini yang paling sering apa ya, pakai Aknak itu Rabbit sih, biasanya Rabbit MQ. Jadi kalau di Rabbit MQ itu si Ike ini jadi kayak setelah si konsumer nih memproses pesan, jadi kan bakal ngirimin ak Rabbit MQ nih buat ngasih tahu kalau si pesan tersebut tuh dari proses. Nah, nanti si Rabbit MQ itu bakal ngehapus pesan itu dari antriannya seperti itu. Nah, untuk NAK-nya, jadi kalau ada kesalahan selama pemrosesan, nah si konsumer itu bakal ngirimin NAK gitu kan. Nah, nanti pesannya itu ya seperti tadi udah saya jelasin sih, bakal dibalikin ke antriannya lagi buat dikirim ulang, atau ya diatur untuk penanganan yang ya lainnya lah. Misalnya kita ada penanganan yang custom dari kita gitu bisa. Kalau di Kafka itu ya dia tuh agak sedikit ya sebenarnya 11-12 ya. Cuma kalau di Kafka itu dia tuh makai yang namanya offset commit gitu loh untuk acknowledgement itu. Jadi konsumer tuh membaca pesan dari topik dan dia tuh ngirim offset commit setelah berhasil memproses pesannya. Itu ya. Ini ada di slide selanjutnya sih harusnya. Jadi offset commit dan cara kerja dan keuntungannya. Jadi kalau di Kafka itu dikenalnya sebagai offset commit ya untuk ak sama nak tadi gitu. Jadi kita langsung ya offset commit itu ya 11-12 ya dengan nak ya. Intinya itu dia tuh mekanisme yang digunakan oleh konsumen itu dalam sistem messaging ini, khususnya si Kafka, si Apache Kafka ini untuk melacak dan mengelola nih ya posisi terakhir dari bentar guys. Posisi terakhir dari pesan yang udah berhasil diproses dalam suatu topik ya. Kalau di Kafka itu ada pakai topik ya gitu. Nah, jadi offset ini adalah kayak penanda unik gitu loh yang nunjukin posisi suatu pesan itu dalam partisi Kafka gitu. Jadi penjelasannya tuh gini lah ya. Pokoknya dalam konteksnya Kafka itu pesan dalam suatu partisi itu dia tuh punya offset yang unik lah. Dia memiliki offset yang unik. Nah, offset ini adalah angka yang gimana ya bilangnya, secara berturut-turut tuh meningkat gitu loh, dan digunakan oleh konsumen untuk melacak posisi pesan yang sedang diproses. Nah, cara kerjanya itu gimana? Cara kerja itu yang pertama reading message. Nah, di reading message ini berarti gimana bang? Bentar, saya tarik napas dulu guys. Capek juga udah pengen ngomong terus ya. Ya biasa ya, orang back end seringnya balik layar tuh suruh ngomong tuh rada kaget gitu. Oke, jadi cara kerjanya itu kayak gini guys. Pertama kan reading message ya. Reading message ini berarti konsumen itu bakal baca pesan dari suatu partisi bilangnya itu berdasarkan si offset saat ini gitu ya. Ini ya poinnya di sini saat ini gitu. Berdasarkan offset saat ini gitu. Nah, setiap pesan yang dibaca itu bakal memiliki offset yang dapat digunakan untuk melacak posisi pesan tersebut dalam partisi gitu. Nah, yang kedua, processing message. Nah, konsumen ini memproses pesan-pesan yang dibaca. Nah, habis itu setelah pesan diproses, konsumen ini baru nih mencatat nih atau commit nih si offsetnya tadi dari pesan terakhir yang diproses. Poinnya di situ. Ntar guys, layarku nggak enak. Aduh, nggak bunyi lagi. Nah, gitu lah ya. Tadi itu kita sampai pokoknya setelah pesan diproses, konsumen itu dia perlu nih mencatat atau yang tadi kita sebut dengan commit offset gitu ya dari si pesan terakhir yang diproses. Poinnya di situ ya. Nah, baru kita masuk ke committing offset. Nah, committing offset itu gimana? Ya, committing offset itu adalah tindakan yang tadi tuh yang mencatat offset dari pesan terakhir yang telah berhasil diproses oleh si konsumennya gitu loh. Dan si offset commit ini bisa dilakukan secara otomatis, bisa juga auto commit, atau ya bisa juga dengan manual seperti itu. Cuma ya seringnya dipakai manual sih ya.
Nah, baru yang terakhir adalah resuming consumption. Jadi saat konsumen tuh berhenti dan mulai kembali, jadi misalnya dia udah restart gitu. Nah, konsumen ini bakal ngelanjutin ngebaca pesan dari offset yang terakhir gitu loh, kayak udah dicatat atau udah committed lah gitu. Jadi dengan cara ini tuh si konsumen itu nggak bakal memproses ulang pesan yang udah diproses sebelumnya gitu. Jadi ini menghindari duplikasi lah gitu kan. Nah, tadi kan saya ada sebut apa ya, auto commit, manual commit ya. Intinya sih kalau auto commit itu Kafka tuh udah ada fiturnya sendiri lah untuk auto commit, di mana si offset itu akan dicatat secara otomatis lah pada interval tertentu gitu. Jadi kayak ada selang waktu tertentu dia bakal nyatat otomatis seperti itu. Nah, fitur ini tuh mudah dipakai. Cuma kelemahannya ya kalau ada crash antara apa ya, interval commitnya itu, di mana ya pesan yang belum dicatat offsetnya itu mungkin harus ya diproses ulang gitu loh. Jadi umumnya kita tuh pakai manual commit sih. Jadi kalau manual commit ini si konsumen itu ya secara eksplisit lah dia tuh bakal mencatat offset setelah berhasil memproses pesan gitu. Jadi ini memberikan kontrol lebih besar lah atas kapan si offset dicatat, dan ya membantu memastikan bahwa hanya ya pesan yang benar-benar diproses yang dicatat offsetnya gitu. Nah, keuntungannya dengan pakai apa ya, offset dan commit ini gitu. Jadi yang pertama ya reliability jelas. Jadi kita tuh kan memastikan pesan yang diproses tuh nggak akan diproses ulang gitu kan setelah konsumennya tuh restart gitu. Terus kontrol juga. Kontrol ini berarti kan kita ya memberikan kontrol lebih besar lah kepada si konsumen ini ya, untuk mengelola pengolahan pesan dan offset commit gini. Ini dari tadi saya ngomong konsumen ini maksudnya si konsumernya ya, yang service yang menjadi konsumer ya gitu ya. Nah, yang terakhir itu ya fault tolerant. Jadi intinya itu memungkinkan si konsumen ini untuk ya pulih gitu dari kegagalan dengan melanjutkan dari offset terakhir yang dicatat. Nah, ini poinnya ya. Jadi dia bisa pulih dari error yang terjadi gitu kan, dan bisa melanjutkan nih. Jadi dengan melanjutkan dari offset yang terakhir dicatat. Jadi gitu. Jadi intinya simpulannya kalau si offset commit inilah ya dia tuh mekanisme penting lah ya dalam Kafka tuh untuk melacak dan mengelola posisi terakhir dari apa ya bilangnya tuh pesan yang udah diproses oleh konsumer tuh ya. Jadi dengan mencatat offset, konsumer tuh dapat memastikan bahwa pesan yang diproses itu tepat satu kali dan menghindari pemrosesan ulang yang nggak perlu. Ini seperti itu. Jadi ini mendukung keandalan dan konsistensi ya dalam pengolahan pesan. Ini seperti itu ya. Nah, kalau terkait tadi ak sama nak itu ya intinya ya kalau offset commit itu ak sama naknya di Kafka ya. Ya kalau ak sama nak itu secara umum ya intinya mekanisme ak sama nak ini dia tuh ya memainkan peran penting juga lah dalam memastikan pengiriman pesan yang reliable. Ini seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan ak, konsumer memberitahu broker bahwa pesan telah berhasil diproses, sementara kalau nak berarti si memberitahu broker gitu ya bahwa pesan nggak dapat diproses dan memerlukan tindakan lebih lanjut. Jadi implementasi yang tepat dari mekanisme ini bakal membantu lah memastikan bahwa pesan itu nggak hilang atau ya diproses lebih dari sekali seperti itu. Jadi ini mendukung lah ya delivery garanti seperti at least one dan exactly one seperti itu. Nah, jadi kalau overall kesimpulannya itu adalah intinya gini ya, pemilihan website broker tuh ya tentunya harus didasarkan pada kebutuhan spesifik aplikasi terkait ya reliabilitasnya, kinerjanya, terus kompleksitasnya juga. Nah, dengan kita tuh memahami yang tadi nih, si delivery guarantee itu kan, bisa delivery dan bisa guarantee itu ya dengan kita memahami itu ya yang ditawarkan tadi dari berbagai website broker ya, ini kita bakal bantulah dalam membuat keputusan yang tepat dan terutama yang sesuai dengan kebutuhan sistem yang lagi kita kembangkan. Intinya seperti itulah ya. Jadi ya kira-kira itu doang untuk tentang pemilihan website broker ini. Jadi kayak mana kita milih website broker yang sesuai dengan sistem kita yang mana ya, kembali ke tadi ya. Kita mempertimbangkan dari website delivery-nya dan website garantinya. Jadi sih kuncinya ada delivery dan garanti tadi gitu. Jadi kita bisa pilih-pilih nih yang mana yang cocok sama sistem kita. Jadi yang tadi ada Atmos One, at least one, exactly one. Nah, itu bisa kita apa ya namanya buat pertimbangan ya seperti itu.
Oke, jadi kira-kira gitu aja video kali ini. Terus support Backend Magang ya dengan subscribe, eh, like, dan terutama share, karena siapa tahu kan ada rekan-rekan kita yang lagi dapetin masalah yang sama atau lagi belajar sesuatu gitu kan, mungkin bisa terbantu dari video yang saya share seperti itu. Jadi jangan lupa ya subscribe, like, dan share, eh, supaya saya terus semangat ya buat ngeluangin waktu buat bikin konten-konten terkait dengan pengalaman saya di back end gitu kan, buat para kalian bos-bos kalian seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih, salam back end magang.